surat At-Tahrim ayat 1 tentang apa? Tentang Baginda Mamat menggauli Maria Kipti, budak istrinya Hafsah. Ketahuan nggak? Ketahuan, ketangkep basah sama si istrinya. Ya. Nah ini yang katanya kitab suci tapi isinya waktu Baginda Muhammad iwik-iwik sama budaknya. Iya, saya baca aja ayatnya ya. Silakan. Wahai Nabi, dalam kurung di situ, Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya. Engkau bermaksud Putus-putus Pak. mengingati istri. Putus-putus Pak. Apa signal saya atau gimana? Maha pengampun lagi maha penyayang. Kan? Paleo sinyalnya jaringannya putus-putus. Ya, nggak jelas putus-putus. Jaringannya putus-putus. Oke. Ya, kalau baca di tafsiran Ibnu Katsir, Jalalain, Wajiz, terus apalagi itu, semua menjelaskan bahwa di situ menceritakan Nabi Muhammad lagi baku cuki sama siapa? Sama Maria Kipti babunya. Dan ketahuan sama istrinya namanya Hafsah. Apa kata Hafsah? Ya Rasulullah, ya, engkau melakukan di atas ranjangku. Bayangin teman-teman. Ayo pertanyaannya, umat Islam pernah nggak dengar ayat ini? Pernah dikasih tahu nggak ayat ini tentang surat At-Tahrim ayat 1? Hah? Ayo, ditutupin, nggak mungkin disiarkan ayat ini. Ya, Baginda Muhammad ya melakukan perzinahan dengan Maria Kipti dan ketahuan istrinya. Ayat selanjutnya di mana? Surat Al-Ahzab 51. Ya, di situ menceritakan jelas Allah memperbolehkan Baginda Muhammad menggauli siapapun di luar istri. Pertanyaannya, kalau di luar istri berzina apa enggak? Kalian pikir sendiri. Sekali lagi, surat Al-Ahzab 51 itu tidak pernah disiarkan, disembunyikan sekali lagi supaya umat-umatnya enggak tahu bahwa nabinya. Ya, silakan Mas Mari. Yang mana itu kamu bacakan? Sebentar. Nabi Muhammad. Cek Maria. Engkau. Putus-putus soalnya. Ya. Cek. Ada suara saya dengar teman-teman. Maria. Ada. Yang oke, Maria sebentar, tahan. Oke. Iya. Maria, cek. Sampai dengar. Iya, saya soalnya putus-putus di sini. Bu Maria, surat Al-Ahzab 51 itu dirangkum di Sahih Bukhari 4414. Anda bacakan Sahih Bukhari 4414. Itu rangkuman dari surat Al-Ahzab 51. Silakan. Waktu Pak Damar mau tunjuk siapa sebagai lawan diskusi Pak Damar pada siang hari ini? Silakan. Profesor, boleh deh. Sama Prof Cakra. Bagaimana Prof, bersedia? Iya, ya silakan. Oke, saya izin naikkan ya Kak Marsha ya. Nanti kita sama-sama tanggapi ya. Silakan, tapi diskusinya jangan tantrum ya, gantian kalau ngomong ya. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar ya Kak Marsha ya, saya izin turunkan. Sebentar Pak Cakra, tahan dulu, saya sapa tamu. Pak Julius, selamat siang Pak Julius. Selamat siang. Ya, Pak Julius, kalau boleh tahu keyakinannya apa, Islam, Kristen, atau yang lain, silakan. Saya Kristen. Oh, Kristen. Ada yang mau disampaikan atau seperti apa, Pak? Mau disampaikan sini, dah. Oke, sementara saya izin turunkan dulu ya, Pak. Karena saya memang kasih kursi ini khusus untuk Muslim, supaya kita kesannya nggak keroyokan. Oh ya, boleh. Boleh ya, Pak ya? Mohon maaf sekali ya, Pak ya. Boleh. Tetap support ya, Pak. Dukung teman-teman kita di atas ya. Prof, ada Kak Marsha ya. Follow ya akun ya yang di atas ya. Terima kasih, Pak. Saya izin turunkan, mohon maaf. Oke. Silakan bisa dimulai, bisa dari Pak Damar dulu atau mau ditanyakan dan ditanggapi oleh Pak Cakra, dan nanti mungkin Pak Cakra bisa menanyakan kembali. Kita diskusi dua arah ya. Maaf Bang, saya diturunkan dulu aja Bang. Saya diturunkan dulu Muslim yang lain juga karena masih jauh. Turunkan dulu saja saya Bang, di bawah aja saya. Oke, baik Pak. Baik, nanti minta lagi kalau sudah waktunya ya. Oke, silakan bisa dimulai dari Pak Damar, silakan. Ada yang mau disampaikan sama Pak Cakra, silakan. Pak Cakra, mohon maaf ya, ini agak sensitif pertanyaan saya. Ya, tidak apa. Tidak apa. Ya, baik. Ya, saya siap. Silakan. Ya, silakan. Ketika saya lihat judul syariat Islam, Pak Cakra Muslim, mohon maaf. Iya. Ya, saya Muslim, saya Islam, tetapi bukan Islam Nabi atau Mr. M. Oh, berarti memaknai Islam itu secara bahasa ya?
Iya. Ya Iya. oke. Iya. Saya tidak akan menanyakan tentang syariat Islam. Oke. Kalau gitu, saya menanyakan tentang saya pernah menyaksikan di YouTube ya, bahwa di Quran itu ada ilmu tentang genetika. Apa ya ilmunya namanya tuh saya lupa. Jadi kita pakai pisau bedah genetika aja. Setuju nggak? Ilmu notika ya. Genetika. Bisa diterangkan yang Anda mengerti itu apanya? Contoh, eh, oh, Karena memang saya sudah buat ini supaya teman-teman bisa teredukasi, baik orang Kristen juga tahu bagaimana syariat Islam dan begitupun sebaliknya, supaya orang-orang Muslim juga tahu bagaimana syariat di dalam Alkitab ajarannya. oh Gitu loh. ini ya apa namanya? Ini comparison of religi ya. Betul, syariat Oke syariat oke. itu Kalau adalah- begitu, maaf Prof, kayaknya di comparison of religi ini saya private aja deh sama Profesor. Saya undur diri aja ya Bang. Karena Ya boleh nanti di inbox saya aja. Ya boleh. Karena ini sangat sensitif soalnya. Takutnya terjadi kesalahpahaman yang ada di bawah. Kalau kita kayaknya enggak ya, Prof. Baik. Ya nanti dia kesalahan genetika ya nanti bisa di inbox saya aja. Boleh. Oh iya, Siap. nanti saya follow ya. Ya. Iya. Iya. Nah, Baik, thank siap. you. Saya mohon maaf ya Pak Damar ya, nanti mungkin bisa Bos. dibicarakan sama Iya. Prof di belakang. Siap, Baik, siap. terima kasih. Turunin Terima kasih aja. Pak Damar. Pak. Ya. Baik. Iya, cek. Saya Host, izin Iya. host. Iya, Iya, silakan. saya cuman kepingin, tadi kan saya sudah, Prof monitor, Prof Cakra. Iya, Iya. saya menit. Narasi saya yang terakhir Anda menyimak ya. Coba. Iya. Oke, Jadi- saya minta tanggapan sedikit itu baru nanti saya mau bernarasi yang lainnya. Silakan Prof, tolong Ya. kalian kan termasuk ajaran dan syariat itu. Silakan. Ya boleh. Sekira itu bagus sebelum tertindih ya dengan poin yang lain. Sebelum terlalu jauh. Tadi ada kita lihat persoalan ayat 35 dari surah Muhammad ya, surah 47. Nah, jadi ayat itu ini menjawab kenapa Islam itu gagal menciptakan kedamaian atau peace sebagai slogan yang sering dipamerkan, yang sering diiklankan, ya kan? Ya jawabannya ya karena secara syariat Islam itu bukan agama yang damai. Nah, kenapa itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, kan sering kita mendengar orang Islam itu umumnya sering mengangkat ayat-ayat. Kami adalah ayat-ayat yang bagus yang mereka tawarkan, misalkan tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan. Nah, persoalannya ketika kita bawa ayat itu, misalkan ayat 256 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat 35 dari surah Al-Maidah. Nah, jadi kedua ayat itu ternyata tidak laku dan tidak bisa digunakan di dalam koridor syariat Islam. Artinya, kenapa orang Islam itu kejebak? Karena secara kerangka Islam tanpa syariat Islam itu dianggap bukan Islam. Nah, persoalannya ketika Islam itu di bawah payung syariat Islam itu berbahaya, sungguh berbahaya, dan sungguh menjadi penyakit bagi orang Islam itu sendiri. Makanya syariat Islam itu kan korban pertamanya kan orang Islam itu sendiri, terutama kaum wanita, kaum ibu-ibu. Nah, jadi ingin saya jabarkan sedikit ayat tadi ya, ayat 35 dari surah 47 surah Muhammad. Nah, kawan-kawan yang di bawah yang mau mencatat ini, ayat itu juga berkenaan dengan ayat 191 dari surah Al-Baqarah tentang ayat-ayat kebencian.
Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, ayat itu juga berkaitan dengan ayat 216 dari surah Al-Baqarah, di mana di dalam tiga ayat yang saya sebutkan itu kan diajarkan kita itu untuk memang, waduh, Kena ya, Pak Cakra turun dulu nanti naik lagi. Pak Cakra kena ya. Pak Cakra nanti saya turunkan ya, nanti naik lagi ya. Nanti naik lagi. Saya turunkan dulu. Ya, Cek. Oke, sensitif sekali. host. Cek, Ya, host. silakan, Kak Marsa, Saya, lanjut. ya, saya minta hostnya maaf ya, bukan mendikte. Tolong Ya, fokus seperti ini kan tahu ada laporan cepat-cepat diturunkan. Saya juga begitu ya. Karena kalau lengah sedikit kena kita. Tapi kalau Ya, sudah ada baru. laporan langsung hostnya langsung turunkan. Misalkan tadi Pak Cakra terus saya langsung turunkan ya. Ya, Saya cuma baik. minta Siap. itu. Oke, Ya, saya siap. lanjutkan saja. Saya mau mempersingkat ya supaya ada teman Islam atau Pak ulama atau ustadz yang naik ya. Syariat Islam dan Alkitab, ajaran dan hukum baik yang ada di dalam Al-Quran atau Islam maupun di dalam Alkitab ya. Poinnya ajaran dan hukum. Nah, ini yang orang Islam harus tahu. Karena kebanyakan umat Islam yang teriak-teriak Islam ya, itu semua diiming-iming, termasuk orang Islam dari lahir. Cuman diiming-iming oleh ulamanya supaya terlihat Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu benar. Itu maaf, itu cuman iming-iming. Ya. Saya juga dulu teriming-iming, terdoktrin bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, bla bla bla. Itu cuman iming-iming para ulama. Supaya apa? Supaya umat Islam semua tahu bahwa Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu benar. Kita bahas di sini, ya. Sambil Pak Ustadznya saya tunggu dan Pak ulamanya. Siapa itu? Putih, ya. Ya, shalom. Selamat siang Kertas Putih. Dibuka mute-nya. Kertas Putih, selamat siang. Kertas Putih, selamat siang. Ya, boleh ditanya bro, keyakinannya apa? Saya Islam. Islam. Ya, Silakan, ada Islam. yang mau disampaikan terkait Bisa tema. enggak gini teman-teman, dia Silakan. kan baru naik, dia kan nggak tahu penjelasan kita ya. Kalau mau disampaikan ya, kalau kasih waktu ya orang Islam tahu sendiri. Oke, Kertas Putih Islam. Ya Islam. Islam. Oke. Kan kita sudah 300 lebih ya. Minta tolong satu orang, saya minta salin tautan 10, minimal 10 kali biar algoritma kita stabil dulu. Teman-teman tolong, minta tolong ya, salin tautan setelah posting ulang, naik semua. salin tautan minimal satu orang 10 kali. Kemudian tap lanjut. Oke. Ini ya, Kertas Putih Islam betul. Islam. Bisa kondusif dan ikut aturan? Boleh. Boleh. Oke, sebelum kita memulai, saya kepingin tahu kapasitasmu. Sebenarnya saya mengharapkan ustadz dan ulama kalau jemaahnya boleh asal punya kapasitas tentang Quran dan hadis. Ya, oke. Sebelum saya bertanya kepada intinya, selama jadi Islam baca Quran dan hadis enggak? Itu dulu. Jarang sih. Jarang. Ya udah kamu dibawa dulu ya. Kamu nggak mungkin bisa. Kamu nggak punya pengetahuan tentang keislaman terus ngapain naik? Ya, saya nggak ada urusan kamu tanya sama setan kamu. Jadi supaya jelas ya teman-teman. Sebentar host, nampaknya saya Silakan, ini Pak tidak, Cakra. ya nampaknya akun Signalnya saya nggak ini tidak, bagus. nampaknya akun saya ini tidak aman ini. Saya turun dulu ya. Nampaknya saya kena, Ganti akun. ya Pak nampaknya Cakra. saya ini kena saya nih. Ya, silakan.
Minta tolong satu orang 10 kali saja dikalikan 200 itu sudah 2K. Jadi kita menangkan dulu algoritma kita supaya stabil, kedetek. Jadi nanti host dan Komal ya tamu-tamunya itu aman. Ya teman-teman minta tolong ya posting ulang salin tautan minimal satu orang 10 kali kalikan 200 sudah 2K. Kemudian itu absen-absennya teman-teman ya di support room hostnya absen-absen jika ada berkat berlebih mawar-mawar teman-teman tolong support roomnya ya. Terima kasih, lanjut. Disapa dulu tamu kita, ada Kak Vela, silakan nanti tolong disandingkan sama Kak Marsha. Saya izin Pak Arkun bentar aja. Vela siap. Vela siang. Vela. Loh, mana kok kabur? Loh, kabur dia host. Kabur. Cek. Teman-teman salin-salin tautannya ya. Oke, lanjut Bu. Iya, udah Ini saya ada bisa tamu. lanjutkan ya. Ini saya mau langsung, ini ada tamu lagi nih, coba. Ini apa namanya? Moderatornya siapa ini? Saya. Iya, coba dilihat ya, Islam aja kalau bisa yang 73 18. Oke, kertas putih Islam ya Pak. Iya, tadi dia bilang Islam. Sebentar Pak. Pak Andreas. Sebentar ya Bu. Pak Andreas. Soalnya diburu waktu, Miss. Ayo. Oke, lanjut. Oke, Pak Kertas Putih. Ya, Pak Kertas Putih, iya. Anda sudah berapa lama jadi Islam sampai hari ini? sejak lahir. Saya nggak tanya sejak kapan, sudah berapa lama sampai hari ini? 50 tahun. 50 tahun menjadi Islam. Selama 50 tahun menjadi Islam, apakah Anda baca Quran dan hadis atau tidak? Baca. Baca yang mana? Quran baca nggak? Oke, sekarang saya tes dulu kamu menanya Islam. Saya tes dulu. Bisa kondusif nggak? Yang sama dua. Hah? Kamu bertanya masalah Islam adalah Ustaznya. Saya tanya dulu kamu. Kamu makanya saya bilang mau ikut aturan enggak? Kalau nggak ikut aturan di sana di Mekah sana tempatnya orang kesurupan. Ya. Kenapa saya tanya itu? Supaya saya berhadapan sama yang punya kapasitas. Kalau nggak ada kapasitasnya ngapain? Habisin waktu. Kamu belajar aja di bawah. Ya, oke, langsung saya ke tema syariat atau ajaran dan hukum baik di dalam Quran atau Islam maupun Alkitab. Ya, saya mulai di dalam Alkitab. Mas saya tadi Mas itu tadi mana ya? Ya. Lagi ganti akun, Miss. Lanjut Siapa aja. namanya? Enggak, lanjut, bukan lanjut ya. Saya minta tolong dibacakan Alkitab. Ya, kita lihat Ya, ajaran baik. dan hukum di dalam Alkitab. Kita ke Alkitab dulu, ya. Baik. Ustadz dengarkan di bawah. Kalau nggak setuju naik, ya. Tolong dibukakan Keluaran 20 ayat 13 dan sampai 17. Itu ajaran dan hukum dalam kekristenan. Silakan. Ya, Tolong bacakan Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. Nanti kita bandingkan dengan ajaran Islam. Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. 17 saya baca. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Oke, terima kasih ya host. Udah ya. Ajaran dan hukum yang orang Kristen pasti tahu Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. Jangan membun-bun, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong kepada sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Ingat, ini di dalam kekristenan. Hukum dan ajarannya berlaku. Ya. Oke, kita lihat. Apakah sama dengan ajaran di umat Islam?
Kita bandingkan satu-satu. Di dalam kekristenan, jangan jangan membun-bun, tidak pakai alasan. Membun-bun nggak boleh. Apapun alasannya tidak boleh. Kita bandingkan. Di mana Tuhan yang benar? Kita lihat. Tolong dibacakan surat Al-Furqan ayat 68 dan surat Al-Isra ayat 33. Apakah sama? Jangan Ada yang membun-bun atau malah kebalikannya? Silakan bacakan. Thank you. Ada yang bisa bantu data nggak? Saya kalau buka data ini nggak bisa. Iya, si Syatu apa tadi turun itu, si itu. Makanya saya butuhnya itu supaya publik ini tahu dan kita bandingkan ajaran Alkitab dan ajaran Al-Qur'an. Karena ajaran Al-Qur'an umatnya nggak pernah dikasih tahu. Karena setiap kebohongan yang disampaikan melalui ceramah itu yang dipakai umat Islam awam. Ya, supaya tahu Tuhannya ngajarin membun-bun nggak, gitu loh. Kalau kita jelas jangan membun-bun, nggak mau pakai alasan yang apapun, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, ada yang bisa bantu bacakan supaya umat Islam tahu, karena ustaznya tidak pernah ngasih tahu bahwa di dalam Islam itu Tuhannya mengajarkan boleh membun-bun. Mohon maaf Miss, tadi surat berapa? Surat Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan 68 dan apa Al-Isra berapa? 33. 33. Saya coba bukakan ya. Teman-teman ada yang bisa buka nggak Kak Ruth atau Kak Miss di sini? Atau nggak saya coba? Saya coba juga. Oh Kak Lepaleo, silakan kalau bisa. 68 ayat berapa tadi? Maaf. Al-Furqan 68. Al-Furqan 68 ayat. Iya, Al-Furqan itu suratnya. 68 itu ayatnya. Iya. Iya. Oke, Al-Furqan 68 ya. Sabar ya teman-teman. Jangan nih. Oke. Furqan 6 8 dan apakah itu ayatnya maksudnya? Apakah itu ayatnya? Maaf. Iya, Al-Furqan 68 ayat berapa tadi? Maaf. Iya, Al-Furqan 68 ayatnya. Iya, 68. Al-Furqan itu nama surat. 68 itu ayat nomor Iya, ayat. betul. Ayat. Maaf. 68. Lelet di sini, Bang. Oke, saya sudah ketemu Al-Furqan 68. Ayatnya nggak mau muncul nih. Jaringan saya, maaf. Yang lain mungkin bisa bantu. Ya, suara saya terdengar. Yang ini yang Al-Furqannya ya, terdengar nggak? Ada, suara saya ada. Saya bacakan ya. Ada Kak Marsha suara saya? Ya, ada Sudah Bang. jelas. Cek suara. Ada, saya baca. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membun-bun orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Oke, ya. Masih boleh nggak di situ membun-bun? Ayo, dilarang sama kecuali sekali dengan atau masih alasan. boleh? Nah, dengan alasan yang alasan benar boleh. Apapun alasannya. Berarti di dalam Islam ya Allah memperbolehkan membun-bun dengan alasan yang benar. Ada bedanya nggak sama Alkitab? Hah? Ajaran Alkitab jangan membun-bun, nggak pakai alasan yang benar. Kalau sudah jangan, karena hukum yang absolut itu harus gitu, nggak abu-abu, nggak pakai alasan, tidak ya tidak, ya berarti jelas, ya Tuhannya umat Islam itu boleh melakukan tindak pidana yaitu membun-bun, ya satu udah ada bedanya, ya dan sesuai di surat apa? Al-Isra 33 sama itu. Dua surat Allah memperbolehkan umatnya membun-bun. Ya, ini yang nggak pernah dikasih tahu.
Selama jadi Islam mereka tidak pernah ditunjukkan ayat-ayat perkataan Allah ini. Ya, supaya kita bandingkan Tuhan mana yang benar. Kalau yang Tuhan yang benar itu tidak menginginkan kejahatan, tidak mengajarkan kejahatan, tapi Allah kalian memperbolehkan membun-bun dengan alasan yang benar. Ya, oke, kita bandingkan lagi. Jangan berzina, itu kata Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran dan hukum itu tertulis. Umat Islam nggak bisa bedakan mana yang ajaran, mana yang personal. Nah, ini kelemahannya orang Islam. Ya, sekali lagi di dalam Alkitab, jangan berzina. Umat Islam apa? Boleh nggak? Ya, boleh, dan pelakunya Nabi Baginda Muhammad sendiri. Gimana ayatnya? 1, surat At-Tahrim ayat 1. 2, surat Al-Ahzab ayat 51. Nah, ini ayat-ayat ini disembunyikan sama ustadznya, nggak pernah disiarkan karena ketahuan. Kalau surat At-Tahrim disiarkan itu, waduh, kelakuan Muhammad ketahuan. Ya? Sekali lagi di tapping supaya umat Islam tahu dari kita. Surat At-Tahrim ayat 1 tentang apa? Tentang Baginda Mamat menggauli Maria Kipti, budak istrinya Hafsah. Ketahuan nggak? Ketahuan, ketangkep basah sama si istrinya. Ya. Nah, ini yang katanya kitab suci tapi isinya waktu Baginda Muhammad iwik-iwik sama budaknya. Iya, Apa saya kata- baca aja ayatnya ya. Silakan. Wahai Nabi, dalam kurung di situ, Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya. Engkau bermaksud Putus-putus, Pak. menyakiti istri. Putus-putus, Pak. Apa istiqnyal saya atau Alah. gimana? Maha pengampun lagi maha penyayang. Kan? Pak Leo sinyalnya jaringannya Iya, putus-putus. nggak jelas putus-putus. Iya, Nggak. jaringannya Oke. putus-putus. Oke. Ya, kalau baca di tafsiran Ibnu Katsir, Jalalain, Wajiz, terus apalagi itu, semua menjelaskan bahwa di situ menceritakan Nabi Muhammad lagi baku cuki sama siapa? Sama Maria Kipti, babunya. Dan ketahuan sama istrinya namanya Hafsah. Apa kata Hafsah? Ya Rasulullah, ya, engkau melakukan di atas ranjangku. Bayangin teman-teman. Ayo pertanyaannya, umat Islam pernah nggak dengar ayat ini? Pernah dikasih tahu nggak ayat ini tentang surat At-Tahrim ayat 1? Hah? Hah? Ayo, ditutupin, nggak mungkin disiarkan ayat ini. Ya, Baginda Muhammad ya melakukan perjinahan dengan Maria Kipti dan ketahuan istrinya. Ayat selanjutnya di mana? Surat Al-Ahzab 51. Ya, di situ menceritakan jelas Allah memperbolehkan Baginda Muhammad menggauli siapapun di luar istri. Pertanyaannya, kalau di luar istri berzina apa enggak? Kalian pikir sendiri. Sekali lagi, surat Al-Ahzab 51 itu tidak pernah disiarkan, disembunyikan sekali lagi, supaya umat-umatnya nggak tahu bahwa Saya bacakan. nabinya. Ya, silakan Mas Mari. Yang mana itu kamu bacakan? Oke. Sebentar, Engkau, Nabi Cek. Muhammad, cek Maria, engkau. putus-putus soalnya. Ya, Cek ada suara saya dengar teman-teman. Maria. Teman-teman, suara Ada. saya putus-putus Yang nggak? oke, Maria sebentar, tahan. Oke. Iya. Maria, cek. Sampai dengar. Iya, saya soalnya putus-putus di sini. Bu Maria, surat Al-Ahzab 51 itu dirangkum di Sahih Bukhari 4414. Anda bacakan Sahih Bukhari 4414, itu rangkuman dari surat Al-Ahzab 51. Silakan. Dicatat ya, teman-teman. Surat Al-Ahzab 51 itu dirangkum di Sahih Bukhari 4414.
4414. Oke, bentar ya. Saya bacakan. Bunyinya. Loh, 44 berapa, Bu? 4414 Kak. Iya, itu kan ada Artinya judulnya. dari- Itu kan ada judulnya surat Al-Ahzab 51 kan? Ada enggak? Al-Bukhari nomor 4414. Al-Bukharinya ada. Al-Bukhari yang Bukhari 4414-nya ini kok beda ya? Cari, ada itu. Sebentar, Karena itu sebentar, rangkuman saya dari cari surat dulu ya. Al-Ahzab 51. Oke. Sebentar. Loading dulu nih. Bentar, saya bacakan. Oke. Sahih Bukhari 4414 menceritakan kepada kami Zakaria bla 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 bla. Saya langsung aja ke poinnya. Menceritakan kepada kami dari bapaknya, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, apapun yang menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggalangnya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, saya adalah orang yang mencintaiku dan apa yang harus aku lakukan dengannya. Sampai bingung Syaisyah ini ya. Lanjut. Iya, oke ya. Di situ jelas. Nah, ini ayat ini sekali lagi nggak pernah disiarkan. Ustadz-ustadznya menutupi ya kebejatan nabinya. Katanya ayat suci. Kenapa isinya? Ya, wik-wik sama Maria Kipti. Ya, boleh menggauli semua perempuan di luar istri. Ya, kamu boleh menggauli siapapun ya yang kamu inginkan di luar istri juga. Ya, pertanyaannya, kalau istri sudah diceraikan terus digauli lagi itu berzina enggak? Hah? Nah, ini ajaran Allah kepada Muhammad, boleh. Ya. Nah, kalian jadi Islam teriak-teriak tapi nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi Islam nggak pernah tahu ayat itu. Teriak-teriak terus. Ya. Tadi di Alkitab jangan berzina, di Quran boleh berzina dan pelakunya Rasulullah. Memang berat karena kalian nggak pernah tahu ayatnya, disembunyikan. Ya, oke kita lanjutkan. Jangan mencuri di dalam Alkitab, Keluaran 20. Ya, masih saya lanjutkan. Nah, apakah di dalam Islam boleh mencuri nggak? Boleh sama Allah. Tidak ada dosa atasmu masuk rumahnya orang yang tidak dihuni. Surat An-Nur ayat 29. Kita bandingkan. Kalau di tadi Keluaran 20, jangan mencuri. Di Islam boleh Allahnya. Tidak ada dosa atasmu masuk rumah. Coba, Miss, surat An-Nur ayat 29. Kita bandingkan ini. Silakan Ustadz, saya tunggu. Betul atau tidak? Surat An-Nur ayat 29. Ini yang disembunyikan supaya Islam juga baca, dicatat. Kalau nggak dicatat juga nggak apa-apa ya, karena kalian umat ulama bukan umat Allah. Oke, saya bacakan. An-Nur 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Ya, jelas ya. Tidak ada dosa atasmu masuk ke rumah yang lagi tidak dihuni. Apa tidak dihuni? Penghuninya itu lagi mudik, penghuninya lagi liburan, nggak ada orang, kosong. Yang di dalamnya ada kepentinganmu. Apa kepentinganmu? Ada TV, ada kulkas, ada sepeda. Ajaran maling nggak ini? Sekali lagi, selama jadi Islam pernah nggak baca ayat itu? Hah? Pernah nggak? Pernah nggak selama jadi Islam baca ayat ajaran maling yang diperbolehkan Allah?
Ya, berzina dan maling itu boleh kata Allah. Kata Muhammad, ajaran Muhammad apa? Boleh, justru maling dan pezina masuk surga. Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Dibuka lagi, Miss. Ajaran Muhammad, ya, ajaran nabinya, ya. Maling dan pezina masuk surga. Sahih Bukhari 2983. Sambil menunggu ustadz dan ulama. Sahih Bukhari 2983. Inilah syariat dan ajaran Islam yang mengenakkan. Nggak tahu, sok-sokan jadi Islam, mana tahu isinya. Pokoknya sholat, pokoknya tauhid. Tauhid, tapi kalau ajaran-ajaran bajingan begini ya gua tinggalin. Masa Tuhan yang benar memperbolehkan maling? Ya, ustadznya nggak kasih tahu, malu. Ya, ditutupin ayat-ayat itu, dalil-dalil itu disembunyikan, disiarkan semua tentang tipuan. Yang penting Islam itu biar kelihatan damai, indah, benar. Pret. Oke, saya bacakan ya, Bu. Saya bacakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu, berzinalah kalau sekalipun berzina dan maling, asalkan KTP-nya Islam alias tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Ini ayat-ayat ini memang nggak pernah ditunjukkan sama ustadzmu, makanya kalian masih Islam. Saya tinggalkan karena saya baca. Ya, Allah memperbolehkan maling dan zina. Muhammad mengiyakan di dalam hadisnya. Yang penting tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam, lonte dan maling masuk surga. Jadi pesan saya, ya, buat para lonte laki maupun lonte perempuan, melontela terus. Karena kata Rasulmu, yang penting Islam, kamu masuk surga para lonte. Buat para maling, ya, buat para maling, sebentar, tahan. Malinglah terus, karena kalau kamu pengikut Muhammad, ya, yang penting kamu Islam tidak menyekutukan Allah, maling itu masuk surga. Kamu misalkan habis mencuri di penjara, keluar, masuk lagi, maling lagi, masuk lagi, maling lagi. Kamu bawa ayat ini ya, buat para malingnya, kamu bawa ayat ini, perkataan Muhammad. Tunjukkan ke Pak Polisi. Kalau Pak Polisinya bilang, kenapa kamu tidak taubat? 3 kali kamu keluar masuk bui. Pak Polisi, saya pengikut Muhammad. Ini ayatnya. Karena maling pasti masuk surga. Yang penting Islam. Tunjukkan ayat itu. Enak toh? Enak kan? Nggak perlu jual tanah naik haji, nggak perlu beramal, nggak perlu bersedekah, karena amal, sedekah, naik haji itu mengeluarkan duit. Tapi kalau maling dapat duit masuk surga. Enak kan? Pernah nggak baca ayat itu selama jadi Islam? Nggak tahu kan? Ya, Allah kalian itu menyuruh umat Islam harus berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa malah dimusnahkan, diganti sama umat yang berbuat dosa. Di mana dalilnya? Bacakan lagi nih. Ya, ini ajaran Allah dan Muhammad. Tolong dibacakan. Ya, Sahih Muslim 4936 ini disembunyikan ajaran-ajaran Muhammad ini dari Ustadz. Ya, ini ajaran, ini syariat. Dan sayangnya syariat itu orang Islam yang teriak-teriak jadi Islam nggak pernah baca. Saya baca ya saya tinggalkan.
Lawang ajaran setan. Ajaran setan. Sahih Saya Muslim berapa, Bu? 4936. Ayo cepetan, saya mau pergi soalnya ya. 4936. Karena ustadznya udah pada kecerit. 4936. Bacakan apa kata Muhammad dari Allah. 4936. Sahih Muslim 43. Ada 3 ya dalilnya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Itu banyak. Lihat dalil sebanyak ini kok umat Islam nggak tahu. Oke, saya baca ya. Silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalipun tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Astagfirullah. Ya. Kalau Tuhan yang benar itu ya menghapus dosa, perbuatan dosa dilarang. Ini Allah marah menyuruh umatnya berbuat dosa. Makanya maling sama lonte itu harus boleh. Kaget kalian? Hah? Kaget. Makanya saya tuh maklum sebenarnya sama kalian yang umatnya ya. Karena kalian masih Islam, saya maklum. Dulu kan saya kayak kalian. Karena saya itu diiming-iming sama ulama, oh Islam itu indah, ajaran Allah itu kebenaran, ini itu indah, damai. Bohong. Itu loh dalil-dalilnya saya tunjukkan, perbedaan Al-Quran dan Alkitab. Mana ada Tuhan yang benar itu menyuruh kalian berbuat dosa, kalau enggak Tuhannya umat Islam. Dalilnya sudah ditunjukkan. Kenapa otaknya enggak jalan? Makanya kalian, saya bilang, kalian tuh jujur sama diri sendiri aja nggak bisa. Saya paham, selama kalian jadi Islam nggak pernah tahu dalil itu. Tapi begitu saya tunjukkan, kalian tulis, baca lagi. Nah, otaknya dipakai setelah baca. Ya, makanya saya maklum kalau kalian masih Islam. Nah, ini perbedaan ajaran Tuhan yang benar dan Tuhan yang hantu. Mohon maaf saya potong dulu, kita sapa Silakan. tamu dulu. Pak Jojo, selamat siang Pak Jojo.